Presiden Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Al-Quran, dan tidak cukup masuk penjara. Saya tidak main-main. Perlindungan dan pengamanan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Banyak ditemui selama persidangan terjadi pengancaman terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, dengan berbagai bentuk tindakan, termasuk dalam persidangan di mana pihak-pihak yang tersulut emosinya melampiaskan dengan tindakan yang bersifat represif dan membahayakan bagi keselamatan hakim. Tapi saya kecewa, kok Anda respon saya telepon tidak diangkat tapi masuk. Makanya lain kali sering-sering ajak mereka ngopi, ajak mereka ngudut bareng, ngobrol-ngobrol santai. Bila memungkinkan, ajak mereka shopping-shopping. Paling tidak, ongkosin mereka main ke luar negeri kayak buat vacation bareng keluarganya. Nah lu, telepon aja jarang-jarang. Nanya kabar apa lagi? Masih iya sekalinya lu telepon, malah buat ngutang. Masih iya sekalinya telepon, malah bawa masalah buat mereka. Mana main? Jangan lu samain mereka seperti Coda dan CSI yang bisa lu perlakukan sesuka hati, gratisan, tanpa ijazah, tanpa bayaran. Konsepnya kagak sama, kagak begitu, kuda laut. Mereka itu akan efektif bila ada pelumas dan tidak akan efektif bila tidak ada pelicin. Masa kayak gitu aja kagak paham? Tidak ada pelumas, tidak ada pelicin, lalu minta bantuan. Tidak ada makan siang gratis, Bung. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita lihat berita yang lagi viral lagi, yaitu tentang Firdaus Aiwobo yang katanya dipecat secara tidak hormat. Karena apa guys? Karena kemarin kan dia naik meja pas persidangan. Itu menurut aku dan menurut kalian semua netizen, bahwasanya itu nggak ada etika sama sekali ya guys ya. Tiba-tiba naik meja gitu loh, marah-marah gitu. Wah, itu benar-benar apa ya? Benar-benar nggak menghormati hakim yang ada di situ ya. Nah, ini beritanya seperti apa? Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan info yang lagi viral guys. Yuk langsung kita simak videonya guys. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Aiwobo, sarjana hukum, dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Aiwobo, sarjana hukum, nomor 059/011/SK ADV-KI-9/2015 tanggal 15 September 2016. 3. Melarang dengan keras Saudara M. Firdaus Aiwobo, sarjana hukum, menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu nama KAI, logo KAI, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi maupun klien dan lainnya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung tanggal 8 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, The Congress of Indonesian Advocate, DPP KAI, Siti Jamalia Lubis, sarjana hukum, Presiden, Apolos Jara Bunga A, Sekretaris Jenderal. Demikian keputusan. Nah, tangkap saya warganet katanya, asik. Kalau Mbak Faris orang hebat nggak disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Ini urusan remeh-temeh, ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa, dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat nggak disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Fard Abbas apa yang benar-benar Advokat Indonesia. Bentar. Fard Abbas sindir Ran pasca apa? Pengacara naik meja di sidang dipecat KAI katanya guys. Yuk kita lihat beritanya. Orang-orang yang melawan saya, yang menghujat saya sebentar lagi satu persatu akan tamat semua. Boboy Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara.
mulai hari ini kura-kura ninja wajib menanggung biaya Koboi Cengeng, anaknya dan istri-istrinya, Koboi Cengeng. karena gara-gara membela kura-kura ninja, Koboi Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau Koboi Cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat Koboi Cengeng dicopot, copot jantungnya, copot segalanya, gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya gue udah bilang. Saya ini orang yang pernah menyelamatkan kura-kura ninja dari penjara. Dia nipu dulu Gubernur Sumatera Utara 1,4 miliar ya, dilaporin. Gue yang laporin. Nangis-nangis tuh suami istri itu. Istrinya nangis-nangis minta suaminya, masih ada anaknya kecil. Akhirnya gue maafin, bayar dia tuh 800 juta. Waduh. Nah dari situlah awalnya kura-kura ninja itu nggak tahu budi, nggak bisa berterima kasih sama orang yang membantunya. Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah yang membantu kura-kura ninja tidak dipenjara. Laporan daripada Ibu Epi Susanti. Waduh. Kapal sangkut berarti ya? Tiba-tiba kaki gua ke meja. Nggak tahu. Saya pernah igolo, saya pernah jadi ART, saya pernah jadi kondektur, saya pernah jadi tukang solder. Saya nggak tahu kenapa kaki gua tiba-tiba loncat ke meja. Ini otak di mana sih? Otak di mana sih? Kok berani ngomong gitu di medsos? Aduh, betapa hancurnya kualitas dan harga diri para pengacara di Indonesia ini, sebagian tentu ya. Saya pernah gigolo, saya pernah tukang solder, saya pernah tukang copet, saya pernah tukang copet di Senen, saya pernah asisten debt collector. Memalukan, mau muntah gua. Dah, udah deh. Ketahuan. Apakah kalian tidak malu? Asik. Wahai penegak hukum, Itu kacamata hitam lagi. tertinggi penegakan hukum, apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun, Waduh. petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Roland Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Asik. Awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia Taktor. tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Saya minta sama Pak Bentar. Firdaus Oibowo minta diangkat jadi ketua MA. Waduh, Kepala Jaksa Agung ke Prabowo. Waduh. Prabowo. Ini petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecat-pecat. Masih. Ya. Saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung ya, ketua Mahkamah Agung atau ketua Kejaksaan Agung. Kepala Ya, Kejaksaan. Saya wailah. berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung. Akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Asik. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat. Saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua saya. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar, memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu kalau saya diangkat menjadi kepala Kejaksaan Agung, akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya yang utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Yang golongannya sudah memenuhi syarat suruh naik menjabat. Ngapain kita pusing? Daripada kita miara tikus di kantor kita, bikin rusak anggaran negara, bikin rusak tatanan hukum, ya kan? Gitu. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang tanggapan dari Firdaus barusan dia akan menjadi ketua Mahkamah Agung, guys? Aduh, setelah dipecat sekarang jadi mau melamar jadi ketua Mahkamah Agung, minta bantuan Prabowo ya, Presiden Prabowo. Waduh.
Waduh, emang benar-benar ya. Ini ada juga Firdaus Aiwobo sambil ditemani Rasman buka suara terkait dipecat oleh KAI. Menyampaikan bahwa saya sangat prihatin. Lagi-lagi KAI yang dipimpin Saudari Siti Jamaliah Lubis dan Apollos Jarabonga Gegabah. Dulu saya tidak diperiksa, sama Takut sekali ya. tidak diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Tiba-tiba keluar pemberhentian. Padahal saya udah mundur karena saya udah nggak nyaman di sana. Kemudian saya juga melihat bahwa selalu ada oknum-oknum di KAI yang tidak suka dengan orang yang berkembang, yang diduga tidak sanggup bersaing. Padahal dia yang memang tidak dikenal. Mungkin dia juga orang yang tidak mampu, sehingga tidak dilirik oleh masyarakat dan media. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang pernyataan dari Rasman, termasuk Firdaus Aiwobo gitu ya? Salah lu sih pakai cara naik-naik meja segala, overthinking, overactive banget ya, terlalu berlebihan banget gitu loh. Kelihatan banget banyak dustanya ya si Firdaus ini memang pengen pansos gitu ya. Dan entah kenapa si Rasman ini dari beberapa kasus seperti Vina, terus kasusnya apalagi gitu kan, bikin gedek gitu ya semua rakyat Indonesia ya. Entah kenapa ini masih aja jadi pengacara. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.